Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sempat melawan, seorang kurir narkoba berhasil diciduk polisi. Pesan barang dari 20 toko tanpa pernah dibayar, penipu ditangkap polisi. Generasi muda Padang masih menggemari pencak silat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman mulai melakukan vaksinasi terhadap sapi yang ada di daerah ini pada Senin siang. Petugas mendatangi kandang-kandang sapi satu persatu dan menyuntikkan vaksin. Vaksinasi hanya dilakukan terhadap sapi yang belum terdampak penyakit mulut dan kuku dan sapi yang sudah dinyatakan sembuh dari PMK. Namun sayang, jumlah vaksin yang diberikan dari pemerintah pusat hanya untuk 200 ekor sapi saja. Sementara kebutuhannya mencapai puluhan ribu vaksin, sesuai jumlah hewan ternak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi saat ini, PMK terus berkembang dan telah menyebar di 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Karena pembagian vaksin yang tidak merata, peternak banyak yang cemas karena mereka khawatir jika hewan ternaknya akan terpapar PMK. Sebenarnya sebelum ini kan kita malah memohon kepada penyuluh gitu Pak, supaya di tempat kami sebenarnya kan sekarang ini di lokasi Sahabat Tani gitu Pak, yang dibantu sama Pak di peternakan di Sahabat Tani. Tapi kalau yang lain nggak disuntik nanti bisa virusnya kata kita aja, makanya lingkungan ini kita undang semua tuh Pak. Populasi sapi di daerah ini mencapai 34.000 ekor, yang terdampak PMK sebanyak 1.033 ekor. Namun pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hanya memperoleh 200 dosis vaksin. Itu lebih kurang 34.000 dan kerbau sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor di Padang Pariaman. Jadi artinya ketika kita mau memvaksin karena sudah mewabah ke seluruh daerah, seluruh wilayah di Padang Pariaman, pasti tidak memadai, tidak cukup. Peternak dan instansi terkait di Padang Pariaman masih berharap tambahan vaksin segera datang untuk menghentikan penyebaran virus PMK di daerah ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Mendapat informasi akan adanya seorang kurir yang akan mengantarkan pesanan narkoba milik seseorang. Sabtu pekan silam, personel tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diinformasikan warga tersebut di kawasan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam waktu singkat, petugas berhasil meringkus pelaku sesaat sebelum pelaku mengantarkan barang haram tersebut. Oyong, sang kurir narkoba yang mengetahui kedatangan polisi, berusaha memberontak dan membuang barang bukti sabu-sabu yang akan diantarkannya. Tapi polisi yang menangkap Oyong bukanlah polisi kemarin sore. Tapi yang menangkap Oyong adalah polisi yang telah berpuluh kali menangkap pengedar narkoba, sehingga mereka tak bisa dikecoh begitu saja. Tersangka pun langsung menyerah dan pasrah saat polisi menemukan satu bungkusan besar yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka pun mengakui barang haram tersebut adalah miliknya dan akan diantar kepada seorang pemesan. Hasil penangkapan ditemukan pada badan tersangka satu paket narkotika golongan sabu yang sempat dibuang pada saat penangkapan. Kemudian di depan para saksi-saksi, tersangka mengakui bahwa saya menyimpan narkotika itu adalah karena tuntutan ekonomi, dan juga pelaku ini juga kecanduan terhadap narkotika golongan sabu. Kini, Oyong masih diperiksa petugas secara intensif di Mapolresta Padang.
Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran narkoba yang dilakoninya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang warga yang menipu puluhan toko elektronik di Padang ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang Minggu malam. Setelah mempelajari rekaman kamera pengintai, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang langsung mengidentifikasi pelaku dan mengetahui alamat rumahnya. Minggu malam, bapak dua anak ini diringkus polisi di rumahnya di Jalan Katib Sulaiman, pusat kota Padang. Ade ditangkap karena telah menggelapkan puluhan barang elektronik yang dipesannya di toko-toko elektronik di kota Padang dengan modus yang sangat unik. Awalnya, Ade memesan beberapa barang elektronik seperti kulkas, pemasak nasi, mesin cuci, dan barang elektronik lainnya. Barang-barang tersebut minta diantarkan dan akan dibayarnya setelah barang tersebut tiba di rumahnya. Setelah disepakati, Ade pun pulang dan menunggu barang tersebut di rumahnya. Namun sebelum petugas yang mengantarkan barang tiba di rumahnya, Ade memberitahu jika barang pesanannya diantarkan melalui jalan utama karena lebih dekat. Hanya saja, menuju rumah Ade tak bisa dilalui mobil, tapi Ade berjanji akan membantu petugas untuk mengangkat barang-barang tersebut. Sesampai di lokasi yang disepakati, Ade membantu karyawan toko mengangkat barang pesanan tersebut ke rumahnya. Setelah itu, Ade menghilang. Karyawan toko yang menunggu Ade di pinggir jalan utama untuk menerima uang pembayaran barang yang dibawa Ade menjadi bingung karena warga sekitar tak satupun yang mengenal Ade. Aksi seperti ini telah dilakukan Ade pada 20 toko elektronik dan berhasil meraup barang-barang elektronik dengan jumlah yang banyak. Pelaku berpura-pura membeli barang-barang dari beberapa toko korban dari beberapa toko, kemudian menyuruh mengantar ke rumah korban, tetapi tidak sampai di rumah korban, pelaku meminta untuk yang mengantarkan barang berhenti di jalan karena alasan tidak bisa masuk kendaraan. Kemudian pelaku mengambil barang, kemudian membawa kabur barang tersebut. Dari pemeriksaan sementara terungkap jika barang-barang elektronik yang dipesan Ade telah dijualnya ke beberapa tempat. Namun beberapa barang masih tersimpan di rumahnya di daerah Purus, pusat kota Padang. Di rumah itu, polisi berhasil menyita televisi, kipas angin, dan pemasak nasi elektronik. Alfi melaporkan dari Padang. Siapa bilang generasi muda saat ini sudah mulai enggan untuk belajar seni bela diri tradisional pencaksilat? Buktinya anak-anak remaja di Kalumbua, Kuranji, Padang ini masih banyak yang menggemari silat dan seni tradisi lainnya. Mereka bergabung dalam perguruan silat silaturahmi. Kemahiran remaja Kalumbua ini mereka pertontonkan kepada khalayak ramai di Tampat Pincuran Tujuh Kalumbua Sabtu pekan silam. Selain peragaan pencak silat, anak-anak ini juga memperlihatkan kepiawaian mereka menari tari piring. Sekitar 200 anak-anak dan remaja yang belajar silat di perguruan silaturahmi ini, mereka tidak saja datang dari Kelurahan Kalumbua dan sekitarnya, namun banyak juga yang datang dari kecamatan lain di Kota Padang. Karena pencaksilat itu adalah bela diri dari asal Indonesia, dan pencaksilat tuh bela dirinya tuh nyambung ke diri Nada pribadi, karena pencaksilat itu tuh benar-benar melihatkan nilai keseniannya, kekerasannya ada juga di sana. Berapa lama ikut pencaksilat? Dari kelas 3. Sekarang Kelas 2 SMA. Dari 3 SD. Warga yang menonton atraksi tersebut menyatakan kekagumannya terhadap animo anak-anak dan remaja yang tetap menggemari pencaksilat dan kesenian tradisional. Seni bela diri tradisional sudah mulai ditinggalkan, tidak banyak lagi digandrungi oleh generasi muda. Tapi ketika kita hadir di perguruan silat silaturahmi daerah Kuranji ini, Kampung Rapak ini,
Ini seolah-olah kita memotivasi lagi. Insya Allah ini membuktikan bahwa potensi, kemauan, semangat anak-anak ternyata masih cukup besar. Perguruan silat tradisi ini tak memiliki tempat latihan yang layak. Jika hujan, maka latihan ditiadakan. Mereka berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah agar mereka bisa berlatih secara rutin. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang.